Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syakura wa ja'alana sabura wa 'adana sabira wa a'yunin nasi kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyullah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila taqarrub ilallah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sekedar panitia salat Idul Fitri 1422 Hijriah, pengurus DKM Baitus Salam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak Ibu, para orang tua sesepuh kami yang selalu kami mintakan doanya, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dengan menyebut dan mengagungkan asma Allah. Dialah ya Jami yang maha mengumpulkan, Dialah ya Salam yang maha mensejahterakan, Dialah ya Aziz yang maha memuliakan. Semoga kita semua yang berkumpul di halaman Masjid Baitus Salam ini Allah berikan kesejahteraan dan Allah muliakan hidupnya. Dia pula ya Hafiz yang maha menjaga, yang kita harapkan menjaga kehidupan kita dari A sampai Z, termasuk menjaga hari ini untuk tidak meninggalkan khutbah ini sampai dengan khutbah ini berakhir. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menjadi ahli salawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan mendapat syafaat dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah kehidupan masyarakat yang modern ini, desakan ekonomi, tantangan materialistik semakin sulit, terlebih di tengah pandemi ini. Gempuran ekonomi yang sulit pada akhirnya banyak membuat hidup kita terasa lebih instan, lebih pragmatis, lebih hedonis, mengejar kenikmatan sesaat dan kemudian mengabaikan kenikmatan yang lebih panjang bahkan abadi. Bahkan kita pun lebih materialistik, yang segala sesuatu kebahagiaan seolah-olah hanya harta kebendaan saja yang menjadi faktor utamanya. Di dalam gempuran ekonomi yang sulit di tengah pandemi ini, orang banyak panik untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Sehingga banyak juga di antara kita, di antara umat manusia yang menghalalkan berbagai cara. PHK dilakukan, pengangguran semakin bertambah, mencari kerja cukup sulit, mencari uang sangatlah susah, dan ini kemudian akhirnya banyak orang melakukan pencurian, perampokan, kebohongan, bahkan penipuan berbasis media sosial. Kita tahu bahwa kebutuhan materi adalah kebutuhan yang tak terbantahkan, tetapi juga kebutuhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita tidak boleh mengabaikan. Berdasarkan fitrahnya, manusia itu sesungguhnya terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Jasmani kita tercipta dari tanah itu bersifat materi, maka wajar untuk merawat seluruh anggota badan kita membutuhkan materi yang kita kenal dengan sandang, pangan, papan, pasangan yang menawan. Pakaian bagus, makan minum enak, punya rumah megah, dan punya istri atau suami yang menawan menyenangkan, tentulah ini adalah kebutuhan biologis kita yang bersifat materi. Tetapi jangan lupa bahwa secara spiritualitas manusia itu juga dari unsur rohani. Rohani kita ini punya sifat latif, lembut, rindu, dan punya sifat magnetik, ingin selalu dekat kepada Sang Khalik, selalu ingin dekat kepada Allah. Maka kalau ada orang tidak dekat kepada Allah, hatinya resah. Jadi pada sisi ini kita diminta oleh Islam agar terus menyelaraskan dan menyeimbangkan kebutuhan ini. Al-Qasas 77 cukup menegaskan dan kemudian meneguhkan gaya hidup kita. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa saja yang membuat kampung akhiratmu bahagia, tetapi jangan pernah kamu melupakan nasibmu di dunia. Dari sini kita dapat pemahaman bahwa dunia itu perlu, akhirat itu perlu, dan karena kedua-duanya perlu, jangan dipilih yang satu dengan meninggalkan yang lain. Dan ini terlukis, tergambar dalam doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, jauhkan kami dari azab api neraka. Tetapi faktanya harapan tak seindah dengan kenyataan. Walaupun ilmu dan ajaran Islam mengajarkan kita demikian, tetapi orientasi kita untuk memenuhi kebutuhan materialistik, uang, harta kebendaan yang lain cukuplah sangat mendominasi. Karena sangat mendominasi hidup kita, sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya secara prediktif memprediksikan, menggambarkan zaman, di mana Rasul katakan, sayati 'alan nasi zaman himmatahum butunahum wa syarafahum mata'ahum wa qiblatahum nisa'ahum wa dinahum dirahimahum wa dinanirahum. Akan datang suatu zaman di mana orientasi kebutuhan manusia, perhatian manusia hanya memenuhi kebutuhan perut semata. Kiblatnya adalah perempuan, dan ukuran kemuliaan seseorang hanya diukur kalau dia punya banyak uang atau punya harta. Dan agamanya pun adalah dirham dan dinar. Yang penting ujung-ujungnya uang. Jika ini kemudian dilakukan, gaya hidup materialistik yang kita punya, maka ini akan menjadi mudarat dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, pasangan suami istri bisa cerai gara-gara suami nggak punya uang. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Banyak pergaulan, dimensi sosial, apapun aktivitas,
kemanusiaan kita ujung-ujungnya semuanya uang. Ada uang semuanya jalan, kalau nggak ada uang masalah tak terselesaikan. Ini adalah dampak yang sangat luar biasa. Singkatnya adalah materi itu perlu, tapi rohani jangan diabaikan. Dalam bahasa Jawa dikenal ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono. Materi perlu kita cari, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada agama jangan ditinggalkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita tidak dekat kepada Allah dan kita kemudian terasing dari pergaulan sosial, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran memberikan gambaran kepada kita. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja manusia akan ditimpa kehinaan, keresahan, kegalauan di mana saja berada, kecuali kalau dia gaul kepada Allah dan kemudian gaul kepada manusia. Gaul kepada Allah jawabannya cuma satu, ibadah, 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 dan terus ibadah. Dan gaul kepada manusia adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Kenal bukan sembarang kenal, gaul bukan sembarang gaul, tetapi menjadi manusia terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini satu bulan penuh kita ditempah oleh Ramadan. Lalu kemudian melahirkan output yang bernama la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Panggilan spesial di dalam Al-Baqarah 183 kepada orang beriman, membuat puasa itu mudah dilakukan, membuat perintah puasa itu ringan kita kerjakan, membuat perintah puasa itu menjadi nikmat bagi kita umat Islam. Dan kalau tidak orang beriman, tentu puasa yang kita lakukan akan menjadi beban. Dan puasa dengan penuh keimanan inilah yang akan melahirkan tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun dalam makna kebahasan dalam berbentuk fi'il atau kata kerja yang memiliki makna berarti berkelanjutan. Artinya apa? Yang namanya ibadah itu tidak musiman waktu pas Ramadan saja, tetapi ibadah adalah sepanjang tahun, sepanjang masa, dan sampai ajal itu tiba menjemput kita semua, hadirin wal hadirat sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diantarkan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa yang kemudian diharapkan berkesinambungan sepanjang masa. Dari takwa ini sesungguhnya kita punya modal, dan karakter itu sangat kemudian masuk di dalam diri kita. Al-Quran banyak menggambarkan karakter takwa, tapi satu di antaranya adalah Al-Baqarah 3 sampai dengan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu ada 5 di dalam Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 4. Adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang yang menafkahkan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang bertakwa itu punya ciri mengimani kitab-kitabnya, baik kitab terdahulu maupun yang terakhir, Al-Quranul Karim, menjadi pedoman kita, menjadi Google Maps dari kehidupan kita. Wabil akhirati hum yuqinun. Karakter muttaqin yang kelima adalah percaya, yakin dengan keberadaan hari akhir. Yakin bahwa mati itu akan terjadi, baik kena corona ataupun tanpa corona, akan terjadi.
Dan semuanya kalau diminta terkait dengan akhirat, kita kepengen semuanya matinya husnul khotimah, di alam barzah raudhah miryadil jannah, seperti taman-taman surga. Ketika yaumil ba'ats, hari berbangkit, kita juga dibangkitkan oleh Allah. Ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dihisab dan kita minta amal kebaikannya lebih banyak hitungannya daripada keburukannya. Lalu di mizan ada pertimbangan, kita rajin bersalawat atau tidak supaya kita dapat kompensasi, dapat pertolongan agar kita masuk surga. Dan terakhir, akhirat mengajarkan kepada kita adanya yaumil jaza. Kalaupun dapat balasan antara surga dan neraka, semuanya pasti punya mimpi, semuanya masuk surga. Dan karena kita semuanya bermimpi masuk surga, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini telah menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Karakter mutakin yang 5 ini sesungguhnya kalau kita miliki cukup kita jadikan bekal dan modal. Jadikan jurus ampuh bagi kehidupan kita untuk menghadapi era materialistik yang luar biasa. Karena dengan era materialistik ini pada akhirnya banyak persaudaraan kita renggang. Yang punya uang eksis, yang gak punya uang tidak eksis. Yang punya uang apapun bisa, bahkan perbuatan buruk pun dieluh-eluhkan, dipuji. Tapi orang baik, hebatnya kayak apapun kalau enggak punya uang, dipandang sebelah mata. Ini adalah arus yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari bekal dan predikat ketakwaan yang kita punya, mari kita gunakan untuk modal kehidupan kita. Sebagaimana hakikat sholat id ini adalah yaumal id liman latomal jadid walakinal id liman tu'atut tajid. Hari raya itu bukan bagi siapa yang bisa pakai pakaian baru saja, tetapi hari raya itu sesungguhnya hakikatnya adalah menambah ketakwaan yang baru. Maka disebut Syawal karena maknanya adalah peningkatan. Kita hari ini berada pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Kita harapkan, kita doakan mudah-mudahan semua kehidupan kita dalam setiap aspek kehidupan kita A sampai Z mengalami peningkatan. Sebagai akhir daripada khutbah ini, An-Nahl 97 cukup kita jadikan pegangan untuk menelusuri jalan yang begitu banyak suka duka ini. Kata Allah, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beribadah, beramal soleh laki-laki atau perempuan didasarkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami berjanji, kata Allah, kami akan memberikan kehidupan yang terbaik. Hadirin wal hadrat yang dirahmatin Allah, jangan galau dengan ibadah kita, jangan galau dengan kehidupan kita. Nyaris hampir 15 bulan kita melewati masa pandemi ini. Selain kita berharap mudah-mudahan corona lekas berlalu, jadikanlah 15 bulan ini sebagai sebuah proses perenungan agar yang namanya musibah ini mendatangkan hikmah, dan hikmah yang terbaik mudah-mudahan dengan predikat takwa ini kita bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkah. Secara materi kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan secara rohani kita semakin istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.